Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kita Edi Praitno, Menachem Ali Official dan Graha Mu'alaf. Seperti biasa setiap malam Jumat kita selalu membahas topik-topik yang menarik untuk dibahas. Dan seperti biasa malam hari ini saya masih ditemani oleh Ustadz Menachem Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kemarin jalan-jalan ke Pondok Tambak Beras. Alhamdulillah kita bisa sowan ke Pondok Pesantren Tambak Beras ya. Iya. Dan alhamdulillah dakwah ini biar lebih terkenal lagi, bisa masuk ke pondok-pondok ya. Dan bisa memberikan pelajaran untuk para santri-santri. Pencerahan kepada saudara-saudara kita di kalangan santri. Karena beliaulah penerus ya. Penerus ilmuwan atau orang-orang yang berpendidikan di bidang agama dan sains ya, insya Allah. Dan pada malam hari ini saya tampilkan ini Ustadz Ali, apakah Muhammad benar-benar eksis? Ini ditulis oleh Robert Spencer dengan tema apakah Muhammad benar-benar hidup? Sebuah pencarian asal-usul Islam yang buram katanya. Ini menarik Ustadz ya, karena apa? Karena sering kita mendengar ini, bahkan ada tuduhan-tuduhan juga semacam itu sering yang dialamatkan oleh para ya apologet atau debater ya. Mereka sering mempertanyakan bahwa sebetulnya Nabi Muhammad itu fiktif. Itu tuduhan mereka. Dan ternyata di buku Robert Spencer ini pun dia juga menulis apakah Muhammad benar-benar eksis di kala itu. Nah, ini perlu kita bedah malam hari ini. Silakan Ustaz. Ya. Saya kira Pak Edi sudah membaca sebagian narasi terkait mengenai tokoh sentral yang bernama Muhammad yang dianggap sebagai tokoh fiktif oleh mereka yang mengaku dirinya sebagai seorang akademisi, bahkan juga diaminkan oleh para apologet Kristen. Kesimpulan mereka sederhana, bahwa Muhammad memang sebagai tokoh fiktif, bukan tokoh historis. Tuduhan mereka. Ya, pernyataan mereka begitu. Dan kita bisa baca salah satu buku yang kita bisa akses adalah buku ini yang ditulis oleh Robert Spencer. Did Muhammad exist? Apakah benar Muhammad itu tokoh yang benar-benar ada? Maksudnya apakah Muhammad itu adalah tokoh sejarah, tokoh yang hidup dalam pentas sejarah, atau hanya merupakan tokoh mitos? Fiktif ya. Fiktif. Bukan fakta yang benar-benar tervalidasi dengan data historis. Nah, saya kira persoalan seperti ini kita sebagai muslim yang tentu saja banyak bacaan tidak terguncang imannya. Tetapi bagi saudara-saudara yang awam pasti akan mengalami keguncangan iman. Sebetulnya tema ini tidak berdiri sendiri Pak Edi, karena di kalangan akademisi itu juga ada yang mempertanyakan apakah Musa itu tokoh fiktif atau tokoh historis. Termasuk Yesus juga ada. Apakah Yesus itu tokoh fiktif atau tokoh historis? Termasuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tokoh fiktif atau tokoh historis? Saya harus hati-hati ketika menyebut nama Muhammad. Karena biasanya orang yang terlalu mudah menjustifikasi atau menjudge seseorang ketika saya mengatakan kenapa itu sang pembicara kok hanya menyebut Muhammad tanpa embel-embel sallallahu alaihi wasallam. Ya, pasti ada yang komentar seperti itu. Itulah sebabnya saya harus mulai dulu menjelaskan ini. Ketika saya menjelaskan argumentasi mereka yang menafikan Islam, saya harus mengatakan tokoh yang bernama Muhammad. Karena saya hanya mengikuti pernyataan mereka. Kalau saya tambahi dengan ungkapan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini kan saya sebagai seorang muslim. Jadi posisinya berbeda. Ya. Tapi ketika saya mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu berarti posisi saya sebagai seorang akademisi muslim. Ketika saya mengutip pernyataan tokoh non-muslim, saya hanya menyebut Muhammad apakah tokoh fiktif. Karena pernyataan mereka seperti itu. Tulisan mereka seperti itu. Ya, jadi seperti ini juga. Did Muhammad exist? Apakah Muhammad itu tokoh yang benar-benar ada? Itu kan pernyataan Robert Spencer.
Dan buku ini tidak tertulis this Muhammad peace be upon him exists. Apakah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu eksis? Nah, ini beda gaya bahasanya. Nah, ini harus dicermati. Kadang-kadang orang yang tidak cerdas kemudian menjustifikasi seakan-akan saya sebagai orang yang berada pada posisi mereka. Nah, ini harus dicermati dulu. Oke. Jadi sebetulnya tokoh-tokoh yang ada di perbincangan keagamaan bukan hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipertanyakan keberadaannya, tapi juga Jesus Christ atau Yesus Kristus atau Isa Al-Masih itu tokoh fiktif atau tidak. Musa atau Moses itu tokoh fiktif atau tokoh historis. Itu pertanyaan-pertanyaan yang didiskusikan di antara para ahli. Nah, kita fokus pada persoalan ini. Dan buku Robert Spencer, kesimpulannya sederhana. Bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menurut pandangan Robert Spencer, tidak bisa divalidasi sebagai tokoh historis. Hanya sebagai tokoh rekaan. Tokoh yang baru dimunculkan pada masa belakangan, yakni pada masa Bani Umayyah. Abad berapa itu? Ya, saya kira itu abad ke-8 Masehi, barulah tokoh ini dimunculkan. Sebagaimana Islam sebagai identitas agama itu juga muncul pada masa atau era Bani Umayyah. Sebelumnya tidak dikenal sebagai agama Islam, hanya dikenal sebagai salah satu sekte kekristenan yang muncul pada masa itu. Ini kalau kita lihat dari aspek kajian akademisi non-muslim, ya. Nah, supaya kita bisa diskusikan, bukan hanya buku yang ditulis oleh Robert Spencer, tapi juga buku yang ditulis oleh Judith Coren. Judith Coren juga punya pemikiran yang sama, bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah tokoh rekaan, tokoh fiktif, tokoh yang baru dimunculkan pada masa belakangan untuk menjustifikasi bahwa ini sebagai identitas agama. Ini saya hanya menguraikan dulu ya. Jadi selain ada Robert Spencer, ada juga Judith Coren, dan ada tokoh-tokoh yang lain, termasuk juga tokoh yang kita kenal namanya itu adalah Nevo, juga punya kesimpulan yang sama. Judith Coren, mereka menulis buku bersama Nevo, judulnya Crossroad to Islam, The Origin of the Arab Religion and the Arab State. Jadi ini diterbitkan buku ini tahun 2003. Kesimpulannya sederhana. Saya hanya mengutip apa yang tertulis dalam buku ini. Judulnya Kemunculan Islam dalam Kesarjanaan Revisionis. Tulisan dari Profesor Muin Insiri. Beliau menarasikan temuan atau pernyataan dari dua tokoh yang saya sebut tadi, yakni Judith Coren dan Nevo. Kesimpulannya begini. Tidak ada data yang menunjukkan bahwa Islam saat itu sudah muncul sebagai identitas konvensional. Tidak muncul sebagai identitas konvensional. Maksudnya begini. Pada masa yang paling awal, Islam itu tidak dikenal. Pada masa yang paling awal, Islam sebagai agama itu belum dikenal. Dan kalau belum dikenal, hanya merupakan sebuah paguyuban saja, paguyuban dari kelompok atau sekte kekristenan yang sebetulnya bukan mandiri sebagai sebuah agama. Tetapi mandiri sebagai sebuah agama itu baru dikenal pada masa belakangan. Nah, itu maksudnya dari sebagai identitas konvensional. Oke. Baru pada zaman Abdul Malik bin Marwan, ya, baru pada masa Abdul Malik bin Marwan, ini tokoh Bani Umayyah, ya, yang berkuasa dari tahun 687 sampai 705 Masehi.
muncullah penyebutan Muhammad. Istilah ya, Muhammad. Namun bukan sebagai nama orang, bukan sebagai sebuah nama pribadi, atau bukan sebagai proper name, tapi tak lebih dari sifat dari seorang nabi yang diimpikan, yang mereka impikan, hanya sebagai tokoh imajinatif yang dimunculkan, tapi bukan sosoknya yang ada. Ini tokoh yang diimajinasi, yang baru muncul belakangan. Sebab kata Muhammad sendiri secara harfiah itu bermakna terpuji. Ya, saya lanjutkan. Jadi, ketika kalangan elit Arab di Suriah menyadari pentingnya memiliki keyakinan keagamaan yang berbeda dari orang-orang Yahudi dan Kristen, misalnya, mereka memunculkan ide tentang nabi ideal yang memiliki sifat terpuji yang disebut Muhammad. Dengan kata lain, Muhammad tak lebih dari figur fiktif, bukan historis. Demikian juga dengan 4 khalifah yang pertama dalam literatur Islam disebut Khulafaur Rasyidin. Bagi Nevo dan Koren, semua kisah itu merupakan mitos, bukan fakta historis. Karena tidak ditemukan referensi tentang mereka dalam data-data arkeologis, termasuk juga koin pada periode awal kemunculan Islam. Kira-kira apa yang disampaikan oleh beliau Profesor Mun Insiri itu hanya mengutip dari buku yang ditulis oleh Judith Koren maupun Nevo, ya, sebagaimana buku yang tadi saya sebutkan, termasuk karya ini. Nah, kita kalau membaca informasi seperti ini tidak perlu alergi sebenarnya, tidak perlu marah dulu, perlu marah, tidak perlu terburu nafsu untuk mengatakan jangan baca buku ini. Karena bagaimanapun juga era sekarang orang bisa membaca buku apapun dalam bentuk digital. Kita bisa akses dalam bentuk buku secara fisik, kita bisa akses. Yang penting kita harus memperluas bacaan kita dan mencari jawaban di antara buku-buku yang kita baca, mana argumentasinya yang lebih valid. Itu yang seharusnya kita eksplorasi. Nah, dalam konteks ini saya mencoba untuk menjawab. Nah, kesimpulannya sederhana tadi Pak Edi. Muhammad sebagai sebuah istilah itu bukan nama orang menurut buku-buku yang menentang keberadaan beliau, atau nama gelar saja ya, hanya sebagai gelar. Bahkan Muhammad itu, istilah Muhammad itu sebetulnya gelar dari Yesus Kristus pada generasi kekristenan awal. Menurut mereka begitu. Soalnya namanya terpuji tadi ya? Karena istilahnya yang terpuji. Jadi itu bukan merujuk pada nama orang. Kalau bukan merujuk pada nama orang, hanya merupakan gelar, itu gelar yang secara eksklusif hanya disematkan kepada Yesus Kristus. Kemudian umat Islam masa belakangan membentuk komunitas baru, memunculkan tokoh impian, tokoh imajinatif. Gelar Yesus Kristus itu diadopsi untuk sang tokoh baru ini, yang kemudian diberi nama Muhammad, yang kemudian umat Islam itu melanggengkannya menjadi tokoh Nabi, yang kemudian namanya disebut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke? Jadi itu hanya merupakan gelar. Kalau begini, kira-kira umat Islam marah nggak sama saya? Jangan marah. Saya hanya menyitir saja. Saya hanya menyuguhkan data. Ini loh, data di kalangan non-muslim, akademisi non-muslim, khususnya akademisi yang disebut para revisionis, ya, untuk meragukan tokoh yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hanya tokoh fiktif, tokoh impian yang direkayasa untuk melegalkan sebuah komunitas agama baru yang disebut Islam.
Dan ini ada kaitannya dengan istilah Islam itu sebagai identitas agama itu baru muncul belakangan, bukan pada masa abad ke-7 Masehi, tapi abad setelah abad ke-7. Oke? Nah, kemudian bagaimana cara menjawabnya? Ya, bagaimana? Nah, ini penting. Kalau ini tidak terjawab, pasti akan terjadi kegelisahan. Kalau terjadi kegelisahan, akan terjadi chaos, bahkan terjadi kegamangan. Biasa kan, kalau orang itu kurang literasi, gamang, marah, kemudian langsung melakukan tindakan fisik. Nah, ini yang berbahaya. Dan tidak perlu kita melarang-larang membaca buku. Semua buku kita harus baca, apapun buku itu. Apalagi tapi ini terbitan luar negeri. Iya, apalagi buku ini terbitan luar negeri, dan harus dicari jawaban yang tepat. Nah, saya hadir di sini bersama Pak Edi harus bisa memberikan solusi. Kira-kira bagaimana ini jawabannya? Untuk menjawab ini. Oke. Sekarang Pak Edi harus catat betul bahwa Khalifah Abdul Malik bin Marwan itu berkuasa tahun 687 sampai 705 Masehi. 600 berarti abad ke-7 sampai abad ke-8 awal. Ya, beliau berkuasa pada akhir abad ke-7 hingga pada abad 8 awal. Beliau menjadi seorang khalifah. Pada masa beliau memang ditemukan semacam koin. Ditemukan koin karena beliau menjadi penguasa itu sudah mengeluarkan koin. Koin itu mata uang dalam bentuk logam. Ini mata uang di Arab ini. Mata uang yang berlaku pada masa itu. Dinar, dirham pada masa itu sudah dipakai. Tapi kita harus ingat istilah dinar, dirham, itu dari bahasa Yunani, drahma. Dari drahma. Kemudian dalam bahasa Arab istilah itu diserap, diadopsi. Jadi mata uang yang disebut dengan istilah dirham itu sebetulnya mata uang yang sudah berlaku pada masa pemerintahan Romawi kuno. Istilah itu sudah dipakai. Jadi Islam itu hanya melanjutkan sebenarnya. Dan istilah itu sudah terkonfirmasi memang dari bahasa Yunani. Diarabkan menjadi dirham. Nah, kemudian namanya mata uang itu kan ada gambar. Ada gambar kaisar anu, kaisar itu, kaisar ini dan sebagainya. Atau tulisan. Dan ada tulisan. Dan kebetulan tulisan itu yang memunculkan nama Muhammad itu ada. Oh, ada namanya Muhammad. Ada. Tetapi itu tidak dipahami sebagai nama orang. Oh. Di zaman itu ya? Di zaman itu ini menurut para pengkaji dan sekaligus pengkritik Islam, itu bukan dipahami sebagai nama orang. Itu hanya merupakan gelar. Gelar saja. Gelar kepada siapa? Gelar kepada sang tokoh utama Yesus Kristus. Karena di situ ada simbol salibnya. Oh, ada salibnya? Ada salibnya. Oh. Jadi logika berpikir waktu itu dan sekaligus para pengkaji era kini menyebutkan kalau ini gambarnya salib, kemudian muncul nama Muhammad di situ, ini tidak mungkin merujuk pada tokoh yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini yang mengeluarkan adalah pemerintahan siapa? Tetapi ingat di situ ada simbol salib. Berarti ini adalah gelar Yesus Kristus sebetulnya. Dan memang betul secara kebahasaan ya, secara kebahasaan nih. Sebuah kata yang diawali dengan huruf mim itu menunjukkan bisa bermakna nama tempat atau gelar seseorang. Seperti kata masjid. Itu kan dari kata sajadah. Sajadah. Kalau masjid dibunyikan masjid berarti tempat bersujud. Kemudian nama Muhammad juga begitu. Nama Muhammad itu artinya orang yang terpuji.
Lalu siapa orang yang terpuji? Ya siapapun. Siapapun bisa menjadi pemilik dari sifat itu. Sehingga disebut Muhammad. Tetapi dalam pemahaman mereka itu adalah gelar Yesus Kristus. Bukan merujuk pada personal name atau proper name. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah betul istilah Muhammad itu hanya merupakan gelar atau sifat seseorang dan bukan merujuk pada nama orang? Apakah betul? Nah, kita coba cari data. Data apa itu? Data yang ditulis sezaman dengan era wafatnya Nabi umat Islam ya. Lihat itu data Doktrina Yakobi dulu Pak Edi. Ini Doktrina Yakobi. Di sini disebutkan ini data yang sangat valid dan diakui oleh mereka yang mengkritik Islam itu sendiri. Bahkan mereka yang punya haluan pemikiran sebagai pemikir revisionis. Bahwa buku yang disebut Doktrina Yakobi itu ditulis paling akhir berdasarkan pembuktian kajian manuskrip itu tahun 634 Masehi. Oke? 634 Masehi. Itu paling akhir. Berarti ini data yang belakangan atau data yang paling awal? Data yang paling awal. Kenapa kita mengatakan ini data yang paling awal dan disepakati oleh mereka termasuk Spencer Trimmingham, kemudian Judith Karen dan Nevo sebagai para pengkaji dari akademisi yang disebut revisionis, yang mengkritik Islam ya. Disepakati, 634 Masehi, tidak terbantah. Ya, ditulis dalam bahasa apa? Dalam bahasa Yunani. Ketika ditulis dalam bahasa Yunani, di sini disebutkan ada frase penting. Frase pentingnya apa? Di sini disebutkan Otiho propetes, disebut Otiho propetes ene pane erhomenos metaton sarachenon. Maksudnya akan muncul ho propetes, nabi itu yang muncul dari kalangan apa? Ton sarakenon, dari kalangan orang yang disapa sebagai kaum Sarasen. Ingat, kata-kata ho propetes artinya sang nabi itu. Berarti kalau disebut sang nabi itu ada sosoknya, bukan merujuk pada Yesus Kristus, nabi soalnya, tapi merujuk pada tokoh selain Yesus Kristus. Karena di sini ada sambungannya, yakni kata Sarakenon. Sang nabi itu berasal dari kalangan kaum Sarakenon, Sarasen. Pertanyaannya, kalau nabi itu yang dimaksud Yesus, apakah Yesus berasal dari kalangan Sarasen? Bukan. Berarti ini nabi yang berasal dari kalangan Sarasen. Siapa itu Sarasen? Nanti dulu. Yang penting di sini disebutkan seorang nabi, bahkan disebut nabi itu dari kalangan Sarasen. Berarti ini tokoh historis atau tokoh fiktif? Ya, historis. Tokoh historis, tokoh historis. Lalu siapa namanya? Nggak disebut memang. Nggak disebut. Berarti kalau ini tokoh historis disebut hanya sebagai ho propetes, nabi itu punya nama enggak? Punya nama. Pasti punya nama. Meskipun nggak disebut namanya dalam teks ini. Tapi minimal dokumen ini membuktikan ini tahun 634 Masehi. Nah, sekarang kita compare, kita bandingkan dengan data Muslim. Nabi kita ini yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lahir tahun 571 Masehi. 571. Meninggal wafat tahun 632 Masehi. 632 Masehi. Sedangkan
Doktrina Yakobi, dokumen ini 634 Masehi. Berarti selisihnya berapa tahun Pak ini? 2 tahun. Nah, cuma 2 tahun. Berarti selisih 2 tahun itu tidak terlalu signifikan. Sangat begitu dekat antara sang tokoh yang disapa dengan sang nabi itu yang berasal dari kalangan Saracen. Memang ini adalah tokoh historis. Bukan tokoh imajinatif. Bukan tokoh fiktif. Yang menjadi teka-teki siapa namanya. Itu kan? Nah, ternyata namanya nanti disebut pada dokumen berikutnya. Silakan Pak Edi, dokumen berikutnya. Nah, ya. Dokumen berikutnya ini. Ini adalah dokumen yang ditulis dalam bahasa Yunani. Sama persis seperti dokumen Doktrina Yakobi yang ditulis dalam bahasa Yunani, yang dokumen itu tarikhnya 634 Masehi. Dokumen ini karya siapa? Dokumen ini adalah karya seorang doktor teologi, Bapak Gereja Purba. Siapa beliau? Namanya John Damaskini atau John Damascus atau Yohanes Damascus. Jadi kalau saudara kita kaum Katolik, Kristen Katolik ataupun Kristen Ortodok, dokumen ini dianggap yang paling sahih di antara dokumen-dokumen yang lain. Coba bayangkan, kalau ini dianggap dokumen yang paling sahih baik di kalangan Kristen Ortodok maupun Kristen Katolik, berarti ada nggak yang membantah? Nggak ada. Bahkan saudara kita kaum Kristen Protestan pun tidak meragukan dokumen ini, karena ini dokumen yang sangat valid. Bapak Gereja Purba yang hidup pada masa abad ke-7 hingga abad ke-8 awal. Nah, sekarang kapan John Damascus atau Yohanes Damascus dilahirkan? Beliau lahir tahun 675 Masehi. 675 Masehi. Meninggal tahun 749 Masehi. Ya. 749 Masehi meninggal, wafat. Lahir tahun 675 Masehi. Sekarang kita lihat di dokumen Yohanes Damascus ketika bicara the heresy, ini kaum bidat. Kaum bidat yang disapa dalam bahasa Ibrani dengan sebutan Yishmaelim atau Ismailite kalau bahasa Inggrisnya. Kaum Ismailite, orang-orang Ismail. Nah, di sini disebutkan ada satu istilah. Ini istilah merujuk pada gelar atau merujuk pada nama orang. Lihat di sini, ada kata Mamet Eponomatsomenos. Ada Mamet Eponomatsomenos. Kalau diterjemahkan, ada orang yang bernama Mamet. Oh, gitu. Berarti kalau begitu, ini gelar atau nama orang? Nama orang emang. Nama orang. Tapi nama orang ini dalam bahasa Yunani kenapa disebut Mamet? Karena ingat, bahasa Yunani tidak mengenal huruf H. H-nya nggak ada berarti. H-nya jadi hilang. Muham. Jadi Mumet. H. Huruf H hilang. Karena huruf H itu adanya dalam bahasa Arab dan adanya dalam bahasa Ibrani. Huruf het. Kalau bahasa Arabnya H. Kalau disebut bahasa Arabnya Muhammad, bahasa Ibraninya ya sama. Bisa Mahmad, bisa Mehmet, ya kan? Bisa Muhammad. Jadi huruf H-nya ada. Tapi bahasa Yunani huruf H jadi hilang. Sama seperti Abraham. Dalam bahasa Ibrani muncul kata Abraham. Tapi kalau Yunani huruf H-nya hilang. Jadi apa? Abram. Oke? Berarti itu nama orang. Dengan demikian, Mamet Eponomatsomenos itu bermakna ada orang yang bernama Mamet. Berarti ini nama orang, bukan gelar.
Lalu ini kepada siapa? Apakah ini gelar Yesus Kristus? Bukan, nama orang. Bukan. Jadi kalau begitu, kesimpulannya sederhana. Adakah gelar Mamet yang dialamatkan kepada Yesus Kristus dalam dokumen bahasa Yunani? Zero. Tidak ada. Berarti orang yang berkata gelar Mamet itu sebagai gelar kehormatan kepada Yesus Kristus terbantahkan dengan dokumen ini. Dokumen gereja membuktikan bahwa istilah Mamet itu bukan gelar Yesus Kristus, tapi ini adalah tokoh lain, nama orang yang sebetulnya tidak ada kaitan dengan kekristenan. Tidak ada kaitan dengan figur kekristenan. Oke? Kita lanjut di sini. Mamet eponomatsomenos. Ada orang yang bernama Mamet. Hostete palaya kainea diateke perituhon. Nah, di sini dia orang yang menguasai apa? Nea diateke perituhon. Nea itu baru. Diateke lama. Jadi dia itu orang yang menguasai perjanjian baru dan perjanjian lama. Maksudnya dia menguasai gitu. Dia menguasai. Masya Allah. Berarti Nabi Muhammad itu dikatakan Nabi menguasai kitab ya? Menjiplak. Jadi kalau begitu, apakah dia merujuk pada Yesus Kristus? Bukan. Tapi orang yang dia itu diasumsikan, didakwa, dikatakan sebagai orang yang menguasai nia diateke perituhon, menguasai kitab-kitab perjanjian baru maupun kitab-kitab perjanjian lama. Ini siapa ini? Mamet yang dalam bahasa Turki menjadi Mehmet. Iya, Turki Mehmet. Dalam bahasa Turki disebut Mehmet. Siapa Mehmet? Muhammad. Dalam bahasa Yunani Mamet. Oke? Kalau begitu, sekarang kita cross check. Ini tulisan John Damaskini atau Yohanes Damaskus. Tahun 675 Masehi dilahirkan, meninggal tahun 749 Masehi. Kita bandingkan dengan data yang telah dipaparkan oleh Profesor Mun'in Zirri, ya, bahwa nama Muhammad sebagai sebuah istilah, sebagai gelar, bukan nama orang, tapi sebagai gelar, itu baru dimunculkan, baru ada itu pada masa Abdul Malik bin Marwan berkuasa tahun 687 Masehi hingga 705 Masehi. Nah, sekarang kita bandingkan. Kalau Abdul Malik bin Marwan berkuasa tahun 687 ya hingga tahun 705, ini berarti kalau kita bandingkan dengan John Damaskus, lebih tua mana? Kalau John Damaskus meninggal tahun 749 Masehi. Oke. Sedangkan Abdul Malik bin Marwan berkuasa hingga tahun 705 Masehi. Berarti kalau begitu penjelasan ini yang mengatakan ini hanya merupakan kata sifat ditolak enggak dengan pernyataan oleh Yohanes Damaskus? Ditolak. Bahwa itu bukan gelar. Ini merupakan nama orang. Kalau begitu, kesimpulannya sederhana. Muhammad tokoh fiktif atau historis? Tokoh historis. Yang mengatakan sebagai tokoh historis siapa? Dokumen Bapak Gereja sendiri. Dokumen Bapak Gereja Purba yang dengan pelafalan apa? Mamet. Dan nama Mamet ini tidak pernah diperuntukkan kepada orang lain. Termasuk Yesus Kristus juga tidak. Hanya merujuk pada nabinya umat Islam yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa tadi koin tadi kok ada nama Muhammad tapi ada salibnya? Siapa yang ciptakan itu ya? Nah begini,
Kalau kita analisa ya, kenapa ya koin pada masa Bani Umayyah itu kok ada salibnya? Tapi tidak seterusnya salib itu eksis. Pada masa-masa awal kekuasaan Bani Umayyah, itu kekuasaan Islam ya? Kekuasaan Islam. Kenapa dimunculkan salib? Karena begini, Islam berkuasa pada masa Bani Umayyah itu masa yang paling awal di masa peralihan antara kekuasaan Kekaisaran Bizantium hingga era kekuasaan Islam. Ini adalah masa transisi. Ketika masa transisi harus punya kebijakan yang sangat soft. Apa itu kebijakan yang sangat soft? Tidak menentang ya? Tidak Asimilasi. menimbulkan kekacauan. Supaya tidak ada semacam cultural shock. Ya. Karena warga negara masa itu semuanya bukan 100% Muslim, Pak Edi. Terus dari penguasa Kristen juga ya? Karena rakyat Arabia di kawasan utara masa itu yang penganut Kristen banyak. Yang menjadi pebisnis di kalangan Kristiani banyak. Sehingga bagaimanapun maka harus ada kebijakan yang soft. Tidak langsung mengubah simbol-simbol agama lama itu dibuang semua, kemudian diganti dengan Islam total. Kira-kira terjadi chaos enggak? Iya. Pasti terjadi chaos. Apalagi ini bicara soal kekuasaan. Iya, kenegaraan. Kenegaraan. Mereka masih berkuasa ya. Mereka sebagai penguasa penguasa pengganti, ya. Kemudian muncul di masa yang paling awal. Maka bagaimana supaya tidak terjadi kekacauan? Maka merangkul gitu ya, istilahnya. tujuannya untuk merangkul. Maka di situ ada logo 50-50, ada logo Kristen, ada simbol Islam. Ada nama Itulah Muhammad. sebabnya ada teks Arabnya di situ untuk mewakili simbol-simbol Islam. Tapi di kemudian hari diartikan bahwa Muhammad ini ternyata bukan sosok nyata. Nah, inilah penafsiran yang memang tidak tervalidasi secara bukti pembanding dengan Dokumen. data ini. Kalau berkaitan hanya dengan koin, orang boleh menafsirkan apa saja. Tetapi ketika bukti koin ini dibenturkan dengan dokumen ini, penafsiran itu menjadi gagal total. Sebetulnya gambarnya ada nggak ya di internet ya? Ada, nanti bisa dicari. Itu suatu saat orang-orang yang cerdas bisa lihat itu. Ya. Iya. Ada dua versi kan itu. Iya, artinya apa? Kalau hanya berdasarkan koin tok, kalau bahasa orang Surabaya ya. Atau nanti ditampilkan ya gambarnya ya. Jadi nanti bisa ditampilkan oleh IT. IT. Koin saja sebagai bukti arkeologi itu bukan bukti satu-satunya. Kalau itu menjadi bukti satu-satunya, penafsirannya nanti menjadi mengambang. Sehingga ditafsirkan Muhammad itu sebagai gelar Yesus Kristus. Iya. Padahal dari dokumen pembanding dari tulisan-tulisan Bapak Gereja, justru itu tidak pernah dialamatkan kepada Yesus Kristus atau Nabi Isa alaihissalam, tapi hanya dialamatkan kepada sosok yang betul-betul historis, bahkan disebut sebagai Ho Propetes. Sang Nabi itu, bahkan namanya disebut Mamet. Spesifik. Dan Mamet ini membaca kitab perjanjian lama, perjanjian baru. Coba. Soalnya sekarang ini muncul agama, ya saya katakan agama baru ya, baik di Kristen atau Islam, itu melebihi liberal ya. Mereka masih mengaku tidak beragama, tapi mengaku adanya Tuhan. Itu terjadi bukan hanya di Kristen saja sekarang. Ini kaum orang elit, orang yang kaya-kaya itu sekarang sudah mulai menyebarkan virus-virus itu di media. Bahkan ini ada seorang artis, nggak perlu saya sebutkan namanya, itu dia sudah gencar mempromosikan agama nggak usah, yang penting aku percaya pada Tuhan. Lah kalau dia disuguhi semacam ini, apalagi dikatakan Nabi Muhammad itu fiktif, mungkin sama dia mau bisa digoreng. Wah ya betul itu fiktif, berarti nggak usah pakai nabi. Yang penting nggak usah agama, yang penting kita percaya Tuhan, titik, berbuat baik
Hanya itu akhirnya. Ya, kelompok seperti ini namanya agnostik, Pak Edi. Agnostik di Kristen. Agnostik itu kelompok pemikir, bisa dikatakan juga free thinker. Kelompok berpikir bebas untuk melepaskan dari belenggu aturan-aturan agama. Ya. Tapi yang penting pokoknya percaya sama Tuhan. Ya, Tuhan itu ada, terus berbuat baik. selesai, nggak perlu ada pengakuan doktrin agama macam-macam. Karena itu bagi mereka tidak penting. Nah, ini yang disebut agnostik. Tapi apa yang saya jelaskan tadi, seandainya itu dimanfaatkan oleh orang-orang agnostik bahwa Muhammad tokoh fiktif dan sebagainya, saya bantah kan? Dan bantahan saya berdasarkan dokumen-dokumen. Ya. Kalau orang agnostik membaca dokumen-dokumen seperti ini, memang itu sudah selayaknya karena mereka berbasis pada data. Ya kan? Data itu sebagai kejujuran kita sebagai manusia untuk berpikir cerdas. Makanya kita disebut animali rasionale. Apa itu animali rasionale? Binatang yang berakal. Kalau dokumen ini saya suguhkan, dan ini dokumen generasi yang paling awal dari dokumen Kristen sendiri menyebutkan Mamet sebagai nama orang, bahkan disebutkan epanomatsomenos, Mamet itu nama orang, berarti ini tokoh historis, bukan tokoh fiktif. Ya kan? Nah, itulah cara saya untuk menjelaskan kepada siapapun bahwa dokumen itu penting. Baik orang itu mau beragama, tidak mau beragama, mau percaya Islam yang paling benar, atau mau mengatakan Kristen yang paling benar, itu masing-masing pribadi punya hak. Tetapi dokumen ini pasti kesimpulannya sama, bahwa tokoh yang bernama Muhammad sudah diakui, itu adalah tokoh historis, bukan tokoh fiktif, berdasarkan dokumen Bapak Gereja yang paling awal. Ini bukan tulisan orang Muslim. Bukan tulisan Islam. Dokumen Islam dipinggirkan dulu. Kan itu kemauan dari kelompok akademisi revisionis. Dokumen Islam tidak bisa dipercaya. Oke. Kalau tidak bisa dipercaya, kita pakai dokumen gereja. Dokumen gereja seperti ini mau bisa bantah apa lagi? Selamat datang dalam kebenaran. Mudah-mudahan kita semua tercerahkan dan bisa mengambil sikap dalam menentukan data mana yang lebih valid. Saya kira demikian, Pak Edia. Baik, saudara-saudaraku sekalian, akhirnya terjawab sudah teka-teki yang selama ini mungkin Anda mendapat pertanyaan semacam ini ya. Jadi benarkah Nabi Muhammad itu tokoh fiktif atau tokoh nyata? Dan malam hari ini sudah diceritakan panjang lebar. Kalau Anda kurang paham bisa diputar-putar ulang video ini supaya Anda bisa lebih paham lagi. Soalnya banyak orang ini saya lihat Ustadz Ali hanya lihat judul dan thumbnail saja. Akhirnya mereka salah paham. Tersesatkan juga. Sekali-kali ayo yang tidak suka membaca, bolehlah kita sekali-kali untuk menonton dan mendengar. Kalau YouTube itu kan menonton dan mendengar, tidak usah Anda membaca, hanya menyimak saja. Ini sudah kami paparkan, dokumen-dokumennya juga sudah lengkap. Dan ini Ustadz Ali, kalau sudah memaparkan dokumen ini, Ustadz Ali punya bukunya ya, tidak hanya cari di Google. Jadi kalau Anda ingin lihat bukunya, ada di rumahnya Ustadz Menachem Ali. Ini tinggal di copy saja tadi. Mungkin ada closing, silakan Ustadz. Ya, closing statement saya, yang pertama bahwa istilah Muhammad itu bukan merujuk pada gelar seseorang, bukan sebagai sifat, tapi sebagai proper name, nama pribadi yang hanya dialamatkan kepada seorang tokoh yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang diyakini oleh umat Islam. Dan itu terkonfirmasi dengan dokumen Bapak Gereja yang paling awal yang bernama Yohanes Damaskus dalam bukunya The Heresy atau bidat-bidat ya, The Heresies, bidat-bidat, judulnya sebagaimana narasi juga saya sebutkan dalam dokumen ini. Disebutkan nama Mamet. Mamet ini berarti nama orang. Yang kedua, kalangan akademisi itu memang
memberikan data-data yang barangkali kita tersentak untuk mengatakan, loh, Muhammad itu nabi atau bukan? Tokoh fiktif atau dongeng? Atau fiksi? Nah, tentu saja kita harus bisa menjawabnya secara ilmiah berdasarkan dokumen-dokumen yang saya sampaikan tadi. Kalau mereka itu non-muslim seperti itu, ya wajar saja. Tapi bila ada seorang muslim yang percaya, yang mengatakan bahwa kalau begitu, karena tidak ada data yang lengkap, berarti nama figur yang bernama Muhammad itu tokoh fiktif. Kalau tidak keliru, ada yang seorang pembesar agama ya, namanya Dr. Fakhrur Razi, pernah mengatakan dari kalangan NU, karena dia tidak lengkap nasabnya, maka Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berarti tokoh fiktif. Apa begitu? Nah, ini harus kita jawab juga dengan dokumen ini. Ya, meskipun tidak tertulis nasabnya secara lengkap, minimal ada pengakuan ini adalah tokoh historis keturunan siapa dari kelompok yang disebut Sarasen. Sarasen itu adalah kaum Ismail, berarti keturunan Ismail, jelas. Dokumen sezaman ada. Dokumen sezaman ada. Jadi selisihnya 2 tahun lagi tadi ya. Iya, selisihnya 2 tahun. Saya kira demikian ya. Baik. Saudara-saudaraku sekalian, demikian ya. Dan jangan lupa saya ingatkan sekali lagi untuk yang ingin berdonasi kepada Yayasan Pembina Mu'alaf, ini tagline-nya masih jalan terus. Kami saat ini masih menyelesaikan pembangunan masjid dan itu belum selesai. Dan insya Allah kita juga punya program-program ke depan, tolong bantu kami. Dan Anda bisa berdonasi di tagline yang berjalan. Demikian pertemuan malam hari ini dan kami segenap kru mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi